perhatikan terlebih dahulu lokasi bang. Nah usahakan jangan sampai kita tuh membuat bentang campnya tuh pas tepat di bawah pohon yang memang sudah tua. Nah jadi kalau di Tandike itu, nah itu saya salutnya bang, lihat orang yang menjaga pos itu mungkin ya bang. Orang itu tuh memang buat kayak apa namanya, pelang gitu bang, kayak pelang gitu, seperti pengumuman sama para pendaki itu, bahwasanya jangan membentang camp itu di bawah pohon yang tua gitu. Nah, jadi seakan-akan memang ada kata peringatan untuk para pendaki. Nah, jadi pas kami sampai situ tuh, kami perhatikan nih sama Bang Alif. Pertamanya kami mau bentang camp di bawah bang. Tapi karena di pojok kiri ya, di pojok kiri itu ada pohon bang. Dia nggak sampai bang, tapi udah tua. Karena ada apa namanya, wakar namanya bang ya. Wakar tuh kan ngelilit gitu. Nah, jadi seakan-akan dia masih muda gitu. Tapi ternyata udah tua. Iya. Jadi kan kita kayak memahami kondisi di situ tuh supaya bisa bentang camp bagus. Itu setiap shelter atau apa itu memang harus diperhatikan benar. Kadang kita kelelahan dan keletihan itu lupa memperhatikan setiap trek yang kita jalani. Karena itu perlu penting tuh, penanda kita jalan lagi gitu kan. Atau nanti kita pas balik lagi dari puncak ke turun gitu kan. Misalnya kita udah sampai di sini, oh iya tadi kayu ini yang kita lewati tadi gitu kan. Untuk menghindari kita dari kesesatan, tersesat di gunung gitu. Itu sebenarnya penting benar itu. Itu banyak yang salah juga kan bang, karena dia udah capek nyampe gitu kan. Capek bentang tenda di sini aja lah gitu. Tanpa mikir. Langsung aja lah gitu. Aku mau tidur, aku mau ngopi, aku mau ganti baju. Malam jatuh. Ya itu yang ngeri ya, kalau kita memang tidak hati-hati gitu, waspada gitu kan. Memang kadang faktor keletihan dan keletihan itu menjadi penyebab kadang kita itu lalai ngecek situasi pas nyampe di shelter. Kita udah capek, kelelahan, keletihan, lapar perut dia juga, haus dia juga gitu kan. Apalagi hari malam. Kadang kita tanpa mikir langsung mendirikan tenda, ngapa-ngapain gitu kan. Padahal di jalur situ tuh jalur yang berbahaya gitu kan, atau memang rawan pohon tumbang atau dan sebagainya gitu kan. Itu yang paling penting. Kalau tadi kita memang rawan. Soalnya anginnya nggak nentu kan. Cuaca juga nggak nentu. Ya untuk mendaki itu lah sarannya, jangan terlalu karena capek dah pikirin, nggak ada yang dipikirin lagi kan. Main hantam badan aja lagi kan. Langsung tegak tenda, yang penting udah tidur, buat kopi, makan. Jangan kayak seperti itu sobat. Karena setiap gunung tadi kan beda karakteristik, beda pesonanya. Jadi karakternya gunungnya Tandike ini bersama kayak Singgalang. Nah, Singgalang. Dia gunung karakternya bersama karena dia gunung hujan. Kayak kalau pendaki Sumatera Barat bilang gunung sendu. Kadang kalau orang sendu ini sahabat, gimana orang sendu? Kadang orang sendu ini mendadak dia nangis. Mendadak dia cuman keluar air mata aja. Sebab itu dia mendadak diam aja. Ya, kayak orang galau lah. Ya kayak orang galau. Kadang diam aja, dia nggak keluar air mata, nggak nangis, nggak apa-apa. Cuma diam aja dia. Kayak cowok-cowok yang disakiti loh. Tahu-tahu, nah nanti tahu-tahu langsung hujan mendadak. Dia gitu. Tahu-tahu dia cuma keluar air mata aja tanpa penyebab. Tahu-tahu dia teriak. Kayak itu. Memang nggak bisa saya pernah mendaki Gunung Singgalang seperti itu karakternya. Itu cuaca itu kadang berubah itu kadang nggak bisa seperjam itu, kadang setengah menit aja udah berubah cuaca, atau 1 menit. Dia kayak di Singgalang itu. Tadi waktu pas awannya bagus-bagus, tahu-tahu hujan langsung mendadak. Habis hujan itu hilang hujan, tahu-tahu angin itu kencang, ribut angin itu, angin badai gitu. Itu harus diperhatikan benar. Itu pesan untuk sahabat-sahabat yang hobi pendaki gunung gitu. Apalagi Lin? Kalau mistis lah bang. Ya. Kalau dari shelter apa tadi? Shelter mana? Shelter 3. Ya terus lanjut. Shelter 3 itu kan kami turun udah senja juga tuh bang. Ke Terus? bawah itu bang. Ya sampai di kami dapat gelap kali itu di shelter sebelum shelter 2 kalau nggak salah bang. Iya. Lepas gelap ya keluarin lah apa headlamp kan, pencahayaan. Iya. Yang kawannya kami itu headlamp 3 ini
baterainya nggak kuat lagi bang. Oh gitu, terus? Cuman pencahayaan kami cuma satu helm yang dibeli tuh bang. Oh yang dibeli. Padang panjang tuh bang. Terus? Satu lagi helm pencahayaan pakai HP lah. Pakai HP ya? Ya pencahayaan dari HP kan nggak kuat kali tuh bang. Ya Pali jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh di Ya perjalanan. karena helm cuma satu kan. Terus dia jatuh-jatuh. Yang lucunya nih Pali ini pas penurunan sampai di apa itu bang, jembatan pertama dari Iya. pas itu kan tanjakan tinggi tuh bang. Pali ini takut turun berdiri kan, badan Iya. nggak kuat lagi. Jadi mundur. Nyerosot kita bang. Oh, Nyerosot nyerosot. dia bang. Udah lah bang katanya. Yang Kotor-kotor penting- lah ya. Kotor-kotor lah, yang penting aku turun. Main kerosotan dia bang. Jadi itu udah hampir shelter satu ya? Udah selesai satu tuh bang, Udah yang selesai. kerosotan tuh bang. Jadi oh ya, berarti udah hampir posi maksi lah ya. Ya bang. Ya memang agak licin nih. Jadi saya terdengar kabar yang dapat mistis tadi di mana? Di shelter apa? Kalau mistis kami di shelter 3 bang. Oh, Pas sudah shelter turun 3. summit ya bang. Iya bang. Pas turun summit ya. Iya bang. Ah. Itu jam berapa? Itu sore tuh bang. Sore. Jam 4 kalau salah sampai di sana. Ya, tuh, kenapa kalau waktu itu salah. dapat mistisnya? Gini kan dari mata air 1 tuh bang, kan jalannya kalau dari shelter 3 kan kayak gini kita. Iya. Nanjak ke atas itu. Iya. Posisi Ali pas di atas tuh. Terus? Terdengar lah sama Ali orang manggil sayang gitu. Sayang katanya kan. Terus? Ali masih pikiran wajar. Iya. Soalnya di pas perjalanan itu yang camp di shelter 3 itu ada 3 tim yang bawa Oh, ada 3 tim cewek. yang shelter situ ya. Ya di shelter itu ada 3 tim yang bawa cewek. Oh, jadi mereka ngecamp memang di shelter 3 itu. Ngecamp di shelter 3. Terus? Yang satu tim ini masih di puncak, masih di belakang sama Kalong kan. Yang 2 lagi masih udah turun duluan. Iya. Ali masih waras kan. Oh nih mungkin ada cewek nih yang 2 tim tuh kan. Ya. Masih apa kan dalam hati manja kali nih cewek kan. Sayang gitu ya. Ya. Sampai di mata air ada juga anak damas di belakang Ali ngikutin kan. Damas. Damas nih kisaran 10 menit 5 menitan lah di belakang Ali itu. Damas ini Damas Raya. Anak Damas Raya. Berapa orang? Berdua orang dia bang. Oh, dia tim Jadi, lain lagi ya. Tim lain lagi kan cuci-cuci lah di sini Iya. kan sama Ali kan. Iya. Yang berdua nih dulu. Oh, yang anak Dulu Damas Raya. anak Damas Raya nih dulu ke shelter 3 dia. Oh, jadi Saya yang duluan ya tinggal- bang ya kan. Yang tinggal Ali sendiri sini. Oh, gitu. Pas Ali di sini kan besi-besi Ali masih pikiran masih waras gitu Wah. kan. Datang ke shelter 3 Ali lihat 2 tim yang buat cewek ini nggak ada lagi bang. Berarti udah turun ke bawah. Udah turun kayaknya nih. Jadi yang Damas Raya tadi? Anak Damas Raya nih Masih ada situ? Masih ada situ ini tanya lah. Bang, Ah. gak ada lagi ya selain abang di sini ya kan? Gak ada bang ya kan? Kita aja sini bang ya kan? Itu kan? Itu dalam hati kan? Oh lama ini cemana pula nih kan? Dengar kata sayang gitu kan? Jadi yang 2 tim turun di bawah di shelter 3 tadi bawa cewek dong. Ya dua tim lagi kan ada juga buat cewek bang duluan nih mungkin nih. Turun dan Ya. di belakang 1 tim lagi. Belakang satu tim lagi. Itu bawa cewek juga tuh. Buat cewek juga. Nah, itu tim Damas Raya tadi berarti ya. Yang Damas Raya bukan Damas beda Raya juga ini bang. sendiri tim juga. Sendiri juga timnya Cuma bang berdua. yang tinggal di belakang ini nak Riau bang. Oh, yang Damas Raya cuma berdua orang aja. Cuma 2 orang aja cowok-cowok dia. Oh, yang 2 tim turun ke bawah tadi dari mana tuh? Nah itu kurang tahu li juga Ali bang. Itu yang bawa cewek berarti. Itu yang ya? bawa cewek bang 2 tim. Berdua. tuh. Satu Ya. dari tim Riau. Satu dari tim Riau kan. Ali karena dia gitulah. Oh ini enggak ada cerita nih terus turun hari ini. Jadi disampaikan ke tim Damas Raya enggak? Enggak ada bang. Tuh, Orang tuh nanya ada apa bang ya kan? Gak ada ya. tuh tim Damas Raya gimana sama turun dengan mereka? Sama Atau tim duluan Damas mereka? Raya sama turun juga bang. Cuman kami duluan tapi akhirnya tersusul dulu bang. Tersusul dengan mereka berdua? Dia duluan juga dari kami. Oh, Iya, bang. awal tim Alif dulu turun, Ya. itu baru tim Damas Raya. Damas Itu Raya. susul. Tapi kesusul dia duluan. Berarti tim yang dari Riau ngecamp di apa Pasti lagi? ngecamp tambah Di semalam shelter dia, Bang. 3 ya, Iya, tambah Bang. semalam ya. Tambah semalam dia bang. Kita kawan kali lah bang yang manggil saya. Berarti poinnya ada satu aja. Bagi saya tuh gimana waktu dari pos dari summit ada tinggal sholat kira-kira. Kalau pas dari pos tuh bang, Pas. kan begitu nyampe tuh kan. Sebenarnya sih niatnya mau tayamum bang. Aduh, Karena banyak. air tuh dingin bang. Itu dia tuh. Jadinya Airnya ini sholat. dingin. Sholat bang. Sampai? Sholat tuh. Jadi pas nyampe
nyampe tuh kan ngajak lah langsung kan Bang Alif buat kopi. Sampai di center 3. Enggak Bang, di pos pertama pos pendakian. Nah, pos pertama pas sebelum pendakian tuh. Setelah maghrib dulu di situ. Nah, mungkin gitu. maghribnya aja yang dapat Bang. Oh, pas isanya enggak. Isanya enggak dapat. Pas summit pun enggak ada sholat. Pas summit pun itu enggak dapat Bang. Zuhurnya, asarnya Lewat lah. Saya sarankan bagi sobat-sobat yang pendaki, yang hobi mendaki, yang beragama Islam. Nah, jadi dalam keadaan apapun jangan tinggalkan sholat. Ya. Itu penting tuh. Berarti dalam pendakian ke Gunung Tandike cuma satu sholat, maghrib doang. Pantesan dia dipanggil sayang. Besok-besok jangan dibuat lagi seperti itu. Ada perlindungan dari Ya, karena kita sholat itu kan kewajiban kita satu. Dan satu lagi kita memang minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa kita gitu kan. Itu khusus bagi teman sobat-sobat yang Islam gitu. Tapi kalau sobat yang lain tuh mempunyai cara mereka masing-masing gitu kan. Jadi itulah sahabat. Jadi alhamdulillah sampai di Simaksi akhirnya ya. Aman Bang. Aman ya. Jadi jerigennya gak ketinggalan kan? Aman. Aman. Jerigen tinggal lagi. Kalau jerigen tinggal di atas lagi, waduh kacau ya. Mungkin bayar aja lah lagi ya. Ini gitu lah Bang. Tapi gak enak juga kan walaupun bayar tanggung jawab. Tanggung jawab dia karena malu. Jadi langsung balik ke Padang hari itu juga. Itu tuh begitu turun kan itu Ya. yang ini cerita bisnisnya Bang. Ya. Kan aku tuh nemenin Padli tuh nge-backup Padli dari belakang gitu Bang. Kan kita kan mikir juga dengan kondisi Padli yang seperti itu kan. Ya. Nah jadi kami tuh ngambil antisipasi sama Bang Alif supaya tidak mengulur waktu terlalu lama tuh. Ya. Bang Alif untuk turun langsung ke tempat camp untuk packing. Aku ini jaga Padli gitu ya. Jadi kalaupun memang kami itu harus turun di hari itu juga, jadi kan tidak membuang waktu nih. Tidak membuang waktu. Nah soalnya kondisi badan tuh udah Bang, dibilang capek juga capek kan. Kita nggak mungkin bohong kalau kita nggak capek kan gitu kan. Pasti capek, badan pun udah kotor Bang. Nah mungkin itu salah satu alasan. Sebenarnya nggak jadi alasan sih kalau kita untuk sholat ya Bang. Nggak ada jadi alasan ya kan. Cuman ya karena kondisi seperti itu tuh becek Bang, becek sampai tuh. Nah ini satu lagi nih Bang. Mungkin kalau untuk mendaki Tandike perlu rasanya badan tuh disirami garam Bang. Iya. Karena pacet ya. Pacat Bang. Nah pacat ini yang ngurus kami di tenda Bang. Jadi pacat tuh segede jari Bang. Masuk ke dalam tenda. Nah itu mungkin. Jadi ya itu. Kalau pacet itu sahabat dia sebenarnya nggak bisa dengan dengan garam juga bisa. Dengan autan juga bisa. Tapi kalau ular nggak bisa dengan garam dan autan. Jadi kalau untuk mengantisipasi dari yang melata seperti ular itu misalnya bawa minyak tanah itu, minyak tanah kan? Minyak tanah atau minyak lampu itu menyengat baunya. Minyak kayu putih juga campur dengan kapur barus dihancurin, masukin dengan minyak tanah, dibuat kedalaman melindungi tenda kita supaya setinggi ini. Udah dilingkarin aja tenda kita. Buat selokannya atau bandanya atau kan. Ini jalur air juga bisa. Jalur air. Satu lagi memang ketika itu bau menyengat itu ular nggak mau dia apa gitu. Sama kayak babi juga nggak mau dia kalau itu minyak wangi mungkin bisa Bang. Bisa. Minyak wangi. Itu wajar itu, harus dibawa. Karena dia nyengat tuh kan, dia nggak suka. Oke sahabat, alhamdulillah sudah berbagi informasi tentang pendakian Tandike, Gunung Tandike. Insyaallah semoga dengan sedikit kita berbagi ini bisa menambah pengalaman lah bagi sahabat-sahabat yang mau mendaki Gunung Tandike gitu kan. Nah, itu aja kami cukupkan. Insyaallah kita sambung lain kali ya. Mungkin di gunung-gunung lain lagi ya podcastnya gitu kan, pendakian gunung lain. Oke, kalau kami seandainya banyak bercanda ya wajar lah. Namanya seorang pendaki kan pasti banyak bercanda. Dan kalau ada suara kami agak-agak suka terdengar ya susah-susah terdengar atau agak-agak bising gitu. Ya sama tahu lah iklan sering jalan gitu kan. Warkop Adventure tepi jalan benar gitu kan. Dan satu lagi sahabat, kalau pengen melihat menonton video di channel Warkop Adventure itu harus, kalau pengen runut ya lihat di playlistnya aja. Misalnya bagian pendakian,
atau bagian warkopnya atau bagian yang lain-lainnya itu ada di playlist itu supaya dia runut nih bagian apa aja gitu. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Salam dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap sih.